Hai sahabat semua, apa kabar kalian hari ini? Tentunya Anda semoga sehat-sehat semua ya. Ya, kalau Hmm, sehat pasti bersemangat ya kan? semangat bisa beraktivitas ya. Kalau bersemangat kita bisa belajar untuk menjadi Di mandiri. diri betul. Sahabat semuanya, tetap stay tune di Bung Adi Official Channel karena sekarang kita akan belajar bagaimana kita bisa menjadi mandiri secara finansial. Ya, Ya, ya. Mandiri itu penting, apalagi ini masalah keuangan sangat penting untuk mengatur semua keuangan di dalam rumah tangga. apa sih itu mandiri? Mandiri itu tanpa bergantung pada orang lain, ya upaya untuk memenuhi semua kebutuhannya melalui kemampuannya sendiri ya. Mm-mm. Mm. Ya, kenapa sih kita harus belajar menjadi mandiri? Perlu belajar juga ya ternyata. Ya, betul. Karena kalau kita sudah mandiri, kita akan segala sesuatunya bisa dikerjakan sendiri tanpa tergantung orang lain tadi ya. Dan bahkan di saat saat menghadapi tantangan pun bisa diatasi dengan sendirinya sama mereka ya ketika mereka mandiri. Dan saya pikir itu adalah sebuah unsur dari sebuah kedewasaan seseorang juga. Ya. Apakah mandiri itu berarti kita harus menunggu kaya dulu? Oh, tidak. Tentu tidak. Kemandirian itu berlaku untuk semua orang, mau yang kaya, mau yang miskin, ya. Ya, karena kadang-kadang kita apa namanya berpikir bahwa aduh kalau serba kekurangan, apalagi di masa-masa sulit seperti ini, apakah mungkin ya kita bisa menjadi mandiri? Tentu saja ya, mungkin ya. Setiap orang punya potensi untuk menjadi lebih mandiri. Iya, nggak ada yang mustahil ya. Tidak ada mustahil. Nah, nah, kita sekarang belajar tentang asas-asas kemandirian itu sendiri ya. Mhm. Tapi sebelumnya saya mau cerita nih, ya misalnya ya cerita dan bertanya juga ya berdiskusi lah ya Ya. seperti itu dengan sahabat semuanya. Misalnya nih ya, kita punya baju. Nah, baju kita itu apa namanya sudah istilahnya lama gitu sering kali kita pakai terus kadang-kadang kan suka malu ya kalau kita sering pakai baju itu saja. Nah, bagaimana caranya mensiasati agar kita dapat tampil lebih percaya diri tanpa harus mengeluarkan uang lebih gitu ya, berarti tetap lebih bisa berhemat dong karena berhemat itu adalah salah satu asas yang paling penting dari kemandirian itu sendiri. Ya, betul. Anda bisa belajar untuk menjahit ya. Contohnya kalau baju ya, seorang ibu tentunya juga bisa belajar untuk memulai menjahit ya. Biasanya kalau membuat sendiri itu kan biasanya lebih ekonomis ya, lebih murah ya dibanding kalau kita beli jadi seperti itu. Dan juga apalagi sekarang mungkin apa namanya banyak juga sih yang tidak tidak harus branded, tetapi itu fungsinya juga bisa memberikan Anda bisa menjadi lebih cantik, lebih ganteng. Ya, yang penting rapih gitu ya. Ya. Dan mungkin juga bisa dimodif ya, misalnya baju ini sudah beberapa kali kita pakai gitu ya, kita Mhm. pengen ada sentuhan yang lain gitu ya, mungkin kita bisa misalnya kalau perempuan bisa pakai selendang atau Mhm, apa mhm, gitu ya, ya pakai uh, uh, ornamen lainnya. ornamen ya mungkin juga pernak-pernik yang kita punya, Mhm, atau mungkin kalau laki-laki mungkin bisa ditambahin rompi atau mhm. apapun itu ya gitu ya. Jadi sebenarnya karena kecantikan itu sebenarnya lebih terpancar dari dalam ya. Ya, betul. Uh, Dari individu, dari kepribadian, istilahnya yang disebut sekarang inner beauty. Iya, jadi bukan hanya dari penampilan fisik kita saja gitu Mhm. ya. Yang penting bersih, rapi, cantik, ganteng seperti itu ya. Itu akan membuat kita lebih percaya diri dimanapun kita berada ya. Mhm. Kemudian juga misalnya nih, apa namanya, sepatu kita rusak nih ya. Nah, gimana ini? Apakah solusinya harus selalu beli sepatu yang baru atau gimana ini ngakalinya biar kita bisa lebih berhemat? Mhm. Tergantung juga budget ya. Ini budget kalau memang budgetnya ada untuk itu yang tidak mengganggu kebutuhan-kebutuhan lain, itu mungkin ya itu terserah pada Anda juga. Tetapi kalau memang
budgetnya tidak ada dan harus memang ekonomis ya, bisa diperbaiki ya. Iya, Hmm. iya. Seperti itu ya. Kemudian juga mungkin barang-barang lain ya seperti tas, kemudian peralatan-peralatan lain yang sebisa mungkin itu masih bisa kita pakai gitu ya, gitu. Jadi Ya, untuk lebih berhemat apalagi di masa-masa sulit seperti ini, kita dapat lebih merawatnya dengan baik sehingga itu akan awet nantinya ya. Termasuk juga seperti kendaraan yang kita miliki juga seperti itu harus dijaga sedemikian rupa agar itu bisa memiliki nilai ekonomis gitu ya, istilahnya bisa buat bekerja atau mungkin kita bisa cari sambilan pekerjaan seperti itu dengan kendaraan yang kita punya kan, jadi perawatannya juga harus ekstra bagus seperti itu. iya betul. Itu juga kita perlu peralatan kendaraan dari kita yang kita miliki ya, contohnya ya, dan juga benar-benar dijaga dengan baik karena memang kadangkala kan kita tidak tahu juga tuh masalah yang terjadi dengan kendaraan ketika kita gunakan dalam perjalanan tiba-tiba wah ini ternyata membutuhkan biaya yang sangat besar. Itu mungkin karena kelalaian kita juga ya, kurang perawatan dengan baik. Iya, jadi asas dari kemandirian itu adalah bagaimana kita bisa lebih berhemat, kemudian juga memanfaatkan semua potensi yang ada ya dalam hidup kita seperti itu, dan berusaha tentu saja untuk mengalami peningkatan ya. Jadi bukan berarti kalau kita serba kurangan itu kita nggak bisa menjadi mandiri, tidak ya. Jadi kita tetap bisa menjadi mandiri terlepas dari apapun keadaan kita ya. Betul. Tinggal bagaimana kita bisa memanage ya kehidupan kita seperti itu. Karena ketika kita bisa menjadi mandiri, bukan saja kita senang ya, pastinya lebih bangga gitu ya kalau kita bisa menghasilkan sesuatu. Kemudian kita bisa mencukupi kebutuhan kita benar-benar dengan jerih payah kita, dengan hasil keringat kita, seperti itu. Ya, betul. Dan semua pekerjaan yang kita lakukan tentu memperoleh hasil dan manfaat yang sesungguh-sungguhnya untuk kebutuhan keluarga. Iya, karena ketika kita sudah menjadi mandiri, kita bisa juga memberkati orang lain, ya kan? Ya, membantu orang yang membutuhkan Ya, melalui tangan kita ya. ya, karena memang kalau kita sendiri lapar, nggak mungkin kan kita bisa memberi makanan pada orang lain. Sementara kita sendiri nggak punya pakaian, nggak mungkin kan kita bisa memberi pakaian kepada orang lain. Ketika kita sendiri nggak memiliki sesuatu gitu ya, pengetahuan, kebijaksanaan seperti itu, nggak mungkin kan kita memberikan nasihat kepada orang lain ya. Ya, Jadi banyak sekali hal yang dapat kita gunakan untuk belajar dan belajar untuk menjadi mandiri itu sendiri ya. Dan ketika kita bisa mandiri, kita bisa menjadi berkat bagi orang lain ya. Karena kemandirian itu sebenarnya adalah kemampuan dengan komitmen ya, dan upaya untuk menyediakan kesejahteraan baik jasmani maupun rohani bagi diri sendiri dan keluarga kita. Nah, sewaktu kita bisa menjadi lebih mandiri, kita akan mampu untuk lebih meningkatkan kasih kita dan peduli pada orang-orang yang ada. Ya, dalam kehidupan itu pastinya kita berharap adanya pertumbuhan, ya kan? Adanya peningkatan seperti itu. Dan usaha kita untuk menjadi mandiri akan benar-benar menolong kita untuk mengalami pertumbuhan yang berarti dalam kehidupan kita. ya, dan tentunya saja ketika kita lebih mandiri, tentunya itu akan membuat kita lebih terdorong lagi untuk lebih maju lagi ya kehidupan kita ya. Dan ketika kita bisa menjadi mandiri, itu merupakan bukti keyakinan bahwa kita itu benar-benar mampu kok. Ya, kita mampu untuk melakukan segala sesuatunya. Kita mampu untuk memberikan kecukupan finansial kepada diri kita dan keluarga kita. Bahkan kita bisa menjadi berkat bagi lebih banyak orang ya. Seperti itu. Dan kita tahu bahwa penting bagi setiap dari kita untuk mengingat ya, bahwa asas kemandirian itu memang benar-benar harus dimiliki oleh setiap dari kita, agar kita tidak bergantung pada orang lain untuk semua kebutuhan kita. Nggak merepotkan orang lain ya, karena bisa sendiri dilakukan. Ya, nah itulah sebabnya kenapa penting bagi setiap dari kita untuk meninjau kembali keuangan kita ya, untuk hidup sesuai dengan pendapatan kita, untuk menghindari hutang
pendapatan, dan kemudian juga untuk menyusun anggaran belanja kita dengan lebih bijaksana. Iya. Ya. Nah, cara yang paling efektif agar kita bisa menjadi mandiri itu yang pertama adalah coba kita melacak penghasilan kita. Sebenarnya berapa sih penghasilan kita itu, gitu ya. Kemudian setelah itu kita tulis ya dalam anggaran gitu ya. Kemudian kita lacak pengeluaran kita. Sebenarnya pengeluaran kita itu apa saja ya sehari-hari seperti itu. Kemudian kita coba lihat apakah sudah terjadi keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran kita. Iya. Biar balance ya. Ya, karena keseimbangan itu yang penting yang harus kita coba cari. Gitu. Nah, seandainya ada yang nggak seimbang, kita coba lihat nih ya. Kenapa pengeluaran kita bisa lebih banyak daripada pendapatan kita? Iya. Jadi Ya. Anda harus menyusun ya. Iya, Menyusun pengeluaran kita. Setiap pengeluaran keuangan yang dilakukan itu dicatat dan kemudian lihat bandingkan dengan penghasilan yang Anda miliki mungkin dalam 1 bulan gitu ya. iya. Dan coba kita cari ya pengeluaran-pengeluaran apa saja yang bisa kita kurangi ya. Seperti itu. Jadi misalnya seperti sekarang kan ya, hidup sehat. Kalau misalnya masih bisa kita jangkau dengan jalan kaki atau bersepeda, ya kita bisa lakukan itu. Jadi nggak perlu harus ngeluarin uang untuk naik kendaraan umum atau mungkin ngirit bensin juga dan lebih sehat, misalnya seperti itu. Kalau misalnya kita bepergian kemana, ke sekolah, kerja atau apapun, kalau memang masih bisa dijangkau dengan bersepeda atau jalan kaki, rasanya itu lebih sehat juga dan menyenangkan ya. Lagi berdua ya, jalan-jalan. Jalan-jalan. Saya masih ingat dulu waktu masih sekolah itu ya, itu harus berjalan kaki untuk berkilo-kilometer dan itu tidak masalah gitu dan itu justru memberkati saya untuk menjadi lebih sehat gitu, seperti itu. Dan mungkin itu juga bisa dan pastinya bisa ya, nggak mungkin lagi gitu ya, pasti bisa diterapkan untuk anak-anak zaman sekarang juga ya. Nah, itu salah satu cara kita untuk berhemat dan juga untuk lebih sehat ya kan. Ya, di halaman rumah juga bisa olahraga, senam-senam seperti itu. Yang penting kita bisa berkeringat. Kalau setiap hari itu kan bagus. Kemudian juga cara lain lagi yang mungkin pengeluaran-pengeluaran yang bisa kita kurangi adalah misalnya baju, penampilan dan lain sebagainya ya. Kalau dulu mungkin kita sering harus beli berapa bulan sekali atau apa, mungkin kita bisa mulai jadwalkan itu ya pas hari-hari besar aja yang penting gitu ya, seperti itu ya. Karena juga nanti juga bingung ya kalau kita suka shopping gitu ya, tempatnya juga harus memikirkan tempatnya juga ya, seperti itu. Kita bisa lebih, kalau memang kita punya uang lebih gitu, lebih bagus kan ditabung ya, jadi kita punya kelebihan gitu ya, nanti pada saat-saat sulit kita bisa itu. Kemudian juga tentang makanan gitu ya, kadang-kadang kan kita istilahnya sebenarnya bukan lapar gitu ya, cuma karena pengen memuaskan hasrat dan nafsu kita untuk nyemil, untuk jajan ini jajan itu dan lain sebagainya. Nah mungkin mulai sekarang mulai bisa dikontrol untuk pengeluaran-pengeluaran yang kurang penting ini gitu ya. Dan bahkan bila kita ingin benar-benar berhemat, kita bisa bikin cemilan sendiri kan untuk keluarga, selain lebih sehat juga pastinya lebih menghemat keuangan keluarga ya. Betul. Nah biasanya lebih enak juga nih masakan istri. Iya. Nah, bagaimana caranya kita untuk menjadi mandiri? Pastinya kita harus memikirkan untuk suatu pekerjaan. Jadi kita harus mencoba untuk bekerja ya. Banyak orang kadang-kadang mengatakan bahwa cari pekerjaan di masa-masa sekarang ini sulit gitu ya. Kalau memang mencari pekerjaan sulit, apa yang harus kita lakukan? Harus selalu berupaya. Iya. Ya. Bahkan dari toko ke toko, dari kantor ke kantor, dari perusahaan ke perusahaan, jalani semuanya. Iya. Saya yakin itu pasti dapat sih. Sebetulnya peluang pekerjaan itu banyak sih sebetulnya, asal kita mau mencari dan berupaya. Ya, jadi asas bekerja itu sangat penting dan mendukung dari asas kemandirian itu sendiri. Jadi cobalah untuk mencari pekerjaan dan pasti dapat ya sebenarnya, tergantung usaha kita. Cari relasi sebanyak mungkin, nanti kita akan
bahas itu dan bicarakan itu pada rubrik keluarga di Bung Edi Official selanjutnya ya. Jadi untuk bagaimana kita mencari pekerjaan yang lebih baik dan lain sebagainya ya. Tapi saat ini asas yang paling penting adalah bagaimana kita memiliki asas untuk bekerja. Karena orang yang malas itu pastinya tidak layak untuk mendapatkan apa? Baju pekerja. Ya, kemalasan kita akan menghalangi kita untuk mendapatkan kemakmuran dan hal lain yang sangat-sangat kita impikan. Jadi pastinya kalau kita ingin makmur, kalau kita ingin sejahtera kehidupan kita, kalau kita ingin mandiri, bekerja adalah asas utama yang perlu dimiliki oleh setiap dari kita. Jadi bekerja itu sangat penting ya. Nah, kalau mencari pekerjaan sulit, kita bisa mencari alternatif untuk menciptakan lapangan kerja bagi diri kita sendiri. Dan nanti kita akan bahas itu lebih banyak. Tetap stay tune terus di Bung Edi Official Channel ya. Jadi ketika kita belajar untuk menjadi mandiri, kita akan mengurangi ketergantungan kita kepada orang lain ya. Jadi kita harus bisa untuk benar-benar menyediakan kebutuhan hidup bagi diri kita sendiri dan keluarga yang dipercayakan kepada kita ya. Seperti itu. Ketika kita bisa melakukan ini gitu ya, benar-benar bersiap untuk menjadi mandiri, itu akan menolong kita dapat menjadi lebih baik lagi dalam kehidupan kita ya, lebih terberkati, dan pastinya kebanggaan tersendiri dong ya kalau kita bisa menghasilkan segala sesuatunya dengan keringat kita, dengan tangan kita sendiri, dengan semua usaha terbaik yang bisa kita lakukan. Dan Anda bisa juga meningkatkan kepribadian Anda dengan upaya-upaya yang Anda miliki. Setiap orang punya potensi untuk menjadi lebih mandiri, dan bahkan setiap orang bisa lebih potensi untuk membantu orang lain ya, ketika kita bisa lebih mandiri lagi ya. Karena Anda akan menjadi orang yang mungkin akan dihormati, disegani ya, dihargai orang lain dengan kemandirian yang Anda miliki. Ya, jadi sahabat semuanya, terima kasih sudah stay tune di Bung Edi Official Channel ya saat ini. Dan sekali lagi ajakan kami, jadilah mandiri ya. Dan asas kemandirian yang utama yang perlu kita semuanya miliki adalah berusahalah untuk mencintai pekerjaan, apapun pekerjaan itu ya. Karena pekerjaan yang kita lakukan ya, asalkan halal ya pastinya ya, pekerjaan yang baik ya. Ketika kita mencintai pekerjaan kita, ketika kita berusaha untuk berdedikasi dengan pekerjaan yang kita punya, akan ada berkat yang kita dapat hasilkan dari setiap pekerjaan baik yang kita lakukan ya. Terima kasih telah stay tune terus di Bung Edi Official Channel ya, dan jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman Anda siapapun itu ya. Sampai jumpa di rubrik keluarga berikutnya yang pastinya akan memberikan informasi yang penting buat kita semuanya. Terima kasih sahabat.